Selamat pagi, Shalom. Kalau kita perhatikan, perjanjian lama itu dibuat bukan untuk orang Kristen. Perjanjian lama itu khusus buat orang-orang Yahudi. Itulah Taurat mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel itu akan menselaraskan hidup mereka dengan Taurat itu. Walaupun tidak ada yang sukses melakukannya. Karena penulisnya saja, yaitu Musa, pun gagal. Jadi hukum Taurat itu syaratnya adalah semua harus benar. Salah satu, salah semua. Jadi kalau saudara mungkin mengerjakan 9, yang lain mengerjakan hanya 1, sama aja dosanya. Dan kita baca hukum Taurat itu bukan untuk melakukannya. Kita membacanya untuk menemukan Yesus di sana. Itu perbedaannya. Jadi kita membaca hukum Taurat untuk menemukan Yesus di sana. Karena kebenaran kita tidak lagi karena kebenaran perbuatan. Kebenaran kita adalah kebenaran karena kepercayaan dalam diri Yesus. Contoh, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, kenapa mereka tidak mati? Karena ada domba yang disembelih. Domba itu siapa? Yesus. Itu yang perlu kita cari di sana. Dan waktu kita temukan Yesus di sana, kita percaya kepada perbuatan Kristus itu. Sehingga di perjanjian baru, setiap kali kita perjanjian lama, kita temukan apa yang Kristus lakukan di sana. Dan bagian kita di perjanjian baru adalah mempercayai Kristus. Bagaimana mengaplikasikan kepercayaan kita akan Kristus. Contoh hari ini saya nggak tahu. Mungkin saudara merasa ada masalah kesehatan. Tandanya kita mempercayai Kristus adalah kita mulai perkatakan, Kristuslah kesembuhanku. Dan tahu saudara, kita pengen khawatir. Khawatir itu perbuatan kita. Kita kalau sakit kita pengen sekali khawatir. Situlah peperangan kita mengatakan, Kristuslah penyembuhku. Mungkin saudara khawatir akan masa depan. Takut ini nanti gimana ya. Wah, apalagi kalau kita baca survei, kita dengar ekonomi macam-macam. Itulah kita katakan, Tuhanlah yang memelihara hidupku. Sehingga sebenarnya kita hidup di perjanjian baru ini adalah harus memperkatakan Kristus dalam apa saja. Dalam segala hal. Maka dikatakan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Jadi tandanya kita percaya. Saya nggak tahu, kita buat kasih contoh masa depan. Kita tinggal katakan, Tuhanlah masa depanku. Jadi jangan ladenin yang mengatakan, ini selalu yang dihantam musuh kita. Masalah ini apa yang harus kau perbuat? Masalah ini apa yang harus kau perbuat? Ini apa yang kau perbuat? Setelah kita hitung semua perbuatan kita, kita tidak sanggup. Tak sanggup kita. Harusnya setiap kali tantangan, masalah ini apa yang kau perbuat, yang kita katakan apa? Kristus akan melakukannya bagiku. Sehingga waktu kita menghadapi semua tantangan-tantangan apapun itu, kita tahu Kristus sudah duluan menyelesaikannya bagi kita. Sehingga waktu kita menjalaninya, kita penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Sebenarnya kalau kita tahu sehebat apa Yesus itu, tidak ada masalah yang membuat kita stres. Kita tidak minta diturunkan masalah juga. Karena Yesus jauh lebih besar dari segala-galanya. Dan Yesus ada bersama dengan kita. Dan kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Yang membuat kita takut adalah bukan karena masalah itu. Kita nggak percaya kepada Yesus. Dosa kita semua satu, dosa ketidakpercayaan. Dan waktu kita nggak percaya kepada Yesus, maka kita bertindak. Kita lihat Abraham. Waktu dia nggak percaya lagi kepada janji itu, dia bertindak. Tindakan kita kebanyakan karena ketidakpercayaan kita. Tandanya kita percaya adalah kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh ketenangan, walaupun badainya besar.
putuskan untuk mempercayai Tuhan, gak usah doakan badai itu, karena Tuhan berjalan di atas badai. Bahkan dikatakan walau badai pun ngamuk, kita tetap tenang, karena aku percaya ada Tuhan bersamaku di tengah badai itu. Jadi bukan tentang sebesar apa masalah kita, tapi bersama siapa kita di sana. Dan Tuhan sudah janji, aku takkan pernah meninggalkan engkau. Kalau saya berdosa, dosa kita dia bayar di kayu salib. Dan penghukuman perpisahan dengan Allah itu Yesus sudah bayar. Sehingga Yesus katakan waktu di kayu salib, Bab, Tuhanku, kenapa kau meninggalkan aku? Dan inilah membuat kita gak bisa ditinggal Tuhan. Hukuman untuk ditinggal itu Yesus sudah bayar. Maka kita selama-lamanya akan bersama dengan Tuhan. Dan kalau saudara dan saya bersama dengan Tuhan, kepada siapa kita harus takut? Terpuji nama Tuhan.